Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuliana Luji, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Yelinda Lopo. Beliau adalah guru fisika dari SMA Negeri 2 Kupang Tengah. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, puji syukur Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya? Iya. Oke, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan proses observasi kelas, kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Adapun tujuan dilakukan observasi nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Ini bertujuan untuk siapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oke Ibu, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu nih. Pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran nanti di dalam kelas? Ya, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu peserta didik bisa memahami tentang konversi satuan dan juga notasi ilmiah. Oke Ibu, jadi tujuan pembelajarannya adalah ada satu ya Ibu, Iya. agar peserta didik dapat memahami konversi satuan dan juga notasi ilmiah. Oke Ibu, berdasarkan tujuan pembelajaran ini, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin dilakukan observasi? Ya, baik, untuk area pengembangan yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran ini, yang pertama itu bahwa saya akan melakukan komunikasi positif untuk bisa membangun suasana kelas yang kondusif. Terus yang kedua itu saya akan melakukan strategi pengelompokan untuk bisa mengaktifkan keterlibatan dari peserta didik. Dan yang ketiga itu saya akan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat atau disepakati bersama. Oke Ibu, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai di sini yaitu yang pertama adalah melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua adalah melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik di dalam kelas. Dan yang ketiga, Ibu akan mengingatkan kembali mereka berkaitan dengan kesepakatan belajar yang sudah disepakati. Oke Ibu, berdasarkan dengan area pengembangan yang tadi sudah Ibu sebutkan ada 3 nih. Saya juga ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas. Dalam hal ini mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun model pembelajaran. Silakan Ibu. Ya, baik, untuk strategi pembelajaran sendiri yang pertama itu berkaitan dengan model pembelajaran. Yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Terus metode yang saya gunakan di sini adalah metode diskusi. Terus untuk pengelompokan peserta didik itu saya menggunakan hasil asesmen awal di mana kelompok siswa itu akan dibagi berdasarkan kemampuan, di mana dalam kelompok itu ada kemampuan siswa yang rendah, sedang, dan juga kemampuan yang tinggi. Terus di sini saya akan menyiapkan LKPD berdasarkan masing-masing aktivitas, dan yang terakhir itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Ibu. Strategi yang akan Ibu lakukan di sini adalah Ibu akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, terus menggunakan metode diskusi, pengelompokannya juga berdasarkan hasil asesmen awal, terus Ibu akan menyiapkan LKPD berdasarkan aktivitas masing-masing, dan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dengan pembelajaran dengan terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Oke Ibu, nah kira-kira apa nih media pembelajaran yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Ya, untuk pembelajaran nanti media yang saya siapkan yang pertama itu ada proyektor atau LCD. Terus yang kedua itu saya akan menyiapkan video pembelajaran. Yang ketiga, karena materi ini berkaitan dengan pengukuran, itu apakah ada alat ukur yang saya gunakan yaitu mistar atau penggaris. Dan yang keempat itu saya menggunakan buku pelajaran. Oke Ibu. Nah baik Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Ibu? Ya, untuk pembelajaran ini saya akan lakukan di kelas 10A. Itu pada hari Selasa, tepatnya di jam pertama dan kedua. Oke Ibu. Baik, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran ini di hari Selasa di kelas 10A dan di jam pelajaran pertama dan kedua. Oke, baik Ibu, nanti kita akan ketemu di hari Selasa
dan saya akan datang di kelasnya Ibu untuk melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mengamati apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Oke Ibu, nanti saya juga setelah observasi bersama Ibu, kita akan melakukan lagi percakapan, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Oke Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira nih, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Lewat percakapan hari ini yang pertama itu bahwa saya dapat menyiapkan strategi pembelajaran apa yang akan digunakan saat proses pembelajaran nanti. Terus yang kedua itu ada berkaitan dengan media yang akan saya gunakan sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan baik. Oke Ibu, baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah bersedia melakukan percakapan pasca praobservasi bersama dengan saya sebelum Ibu melakukan observasi nanti di dalam kelas, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa ya Bu. Oke, demikian percakapan pra-observasi kami. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, Ibu. Iya. dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah dengan keadaan selamat. Karena kepadamu kami telah datang dan berdoa. Amin.
akan mempelajari yang namanya materi konversi satuan dan masih ada yang ingat konversi satuan dan kelanjutannya apa? Konversi satuan dan notasi ilmiah. Jadi itu sudah informasikan bahwa setelah materi besaran dan satuan ajar di fisika, karena selanjutnya dalam kegiatan pengukuran berkaitan dengan fisika itu semua angka hasil pengukuran itu kita harus buat dalam satuan internasional. Jadi mau tidak mau kita harus bisa konversi. Kita harus tahu cara konversinya bagaimana. Atau dulu kamu biasa bilang kita hentak dia dari sentimeter ke meter, dari kilometer ke meter. Nah, itu yang dulu kita belajar bahasa dan kita sebut hentak. Tapi kalau di dalam fisika kita sebut dengan konversi satuan. Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih pendapat lain selain yang tadi disampaikan itu yakin? Ya? Tidak? Setelah kalian perhatikan video yang ada, sekarang ibu tanya, alat ukur apa yang ditunjukkan pada video tersebut? Timbangan digunakan untuk mengukur besaran apa? Ya. Sekarang alat ukur yang ditampilkan adalah timbangan. Ya, timbangan. Sekarang timbangan digunakan untuk mengukur besaran apa? Kilo. Ya. Besaran apa yang diukur dengan menggunakan timbangan? Ya, sampai yang jelas. Masih ada lagi yang punya jawaban lain? Tadi di dalam video besarannya adalah besaran yang diukur adalah berat. Sekarang lanjut lagi. Sekarang dari alat ukur timbangan dengan satuan yang diukur adalah berat. Satuan yang dinyatakan tadi apa? Ons, gram, dan kilogram. Sekarang dari beberapa bahan makanan yang tadi ditimbang, nah, sekarang ibu tanya lagi, dinyatakan dalam satuan apa? Yang tadi kalian saksikan itu, yang pertama ada jagung, ada telur, ada semangka. Berat dari benda itu dinyatakan dalam satuan apa? Kilogram dan gram. Sekarang ibu tanya lagi selanjutnya. Kalau begitu, sekarang ada dua jenis satuan. Ada kilogram, ada gram. Sekarang kalau kita bicara besaran dan satuan materi yang kita sudah lewat kemarin, satuan baku atau satuan SI dari satuan berat itu apa? Dari besaran berat itu apa? Sekarang ada tadi yang ditampilkan ada ons, ada gram, ada kilogram. Ya, sekarang kamu hanya sebutkan dua, ada kilogram, ada gram. Kalau begitu, satuan SI atau satuan baku dari besaran berat itu apa? Kira-kira yang tepat mana? Ada yang bisa jawab? Ya. Perhatikan. Jadi hari ini sebentar yang nanti kita mau pelajari itu adalah kita mau belajar tentang konversi satuan dan notasi ilmiah. Jadi harapan ibu bahwa setelah pembelajaran ini kamu bisa mengerti atau kamu bisa pahami apa itu konversi satuan, apa itu notasi ilmiah. Terus bagaimana dia punya penyelesaian, bagaimana dia punya penggunaan di dalam kita melakukan pengukuran. Itu yang pertama tujuan kita. Terus yang berikut, manfaat dari kita
Sehingga lewat materi ini nanti sebentar semua hasil pengukuran yang didapat kita bisa tuliskan dalam satuan SI. Ada yang tahu SI itu kepanjangannya apa? Satuan SI. SI itu kepanjangannya apa? Satuan internasional. Jadi satuan internasional itu artinya satuan baku. Satuan yang ditetapkan secara dunia, jadi satuan yang ditetapkan secara umum, sehingga kita semua ini menggunakan satuan ini. Kita semua akan menggunakan satuan ini. Baik, ini manfaat, tujuannya sudah. Sekarang kita masuk di dalam materi. Ibu bisa minta tolong satu orang. Ada yang bawa mistar? Ada yang bawa mistar? Ya, Sandra. Sandra bisa bawa, Sandra punya buku dengan mistar di depan sini. Mistar. Mistar itu ada angka, ada yang lain. Sekarang Ibu minta Sandra coba ukur panjang buku yang Sandra ada pegang. Panjang. Ingat ya, belajar matematika tahu mana panjang, mana lebar. 20. Ya. Sandra masih tetap di tempat. Hasil yang diperoleh adalah 20. Pertanyaan Ibu, satuannya apa? Kalau dia ukur dengan mistar, Sandra ukur dengan mistar diperoleh angka 20. Kalau begitu, 20 itu kita mau sebut atau nyatakan dalam satuan apa? Sentimeter. Satuannya sentimeter. Terima kasih Sandra sudah bisa. Dulu kita tepuk tangan dulu. Ya, sekarang pertanyaan Ibu selanjutnya. 2 itu kita biasa bilang hentar ya. Hentar satuan dari sentimeter ke meter. Ada yang tahu 20 cm kalau kita bawa ke meter caranya bagaimana? Dikali 10 sebanyak 2 kali. Dikali 10 sebanyak 2 kali. Itu menurut Kurniati. Ada yang punya pendapat lain? Dikali 10 sebanyak 2 kali. Ada yang tahu? Ini pelajaran SD, SMP kamu belajar lagi. Nah, sekarang materi ini ibu harus ajar di fisika, karena selanjutnya dalam kegiatan pengukuran berkaitan dengan fisika itu semua angka hasil pengukuran itu kita harus buat dalam satuan internasional. Jadi mau tidak mau kita harus bisa konversi. Kita harus tahu cara konversinya bagaimana. Atau dulu kamu biasa bilang kita hentar dia dari sentimeter ke meter, dari kilometer ke meter. Nah, itu yang dulu kita belajar bahasa yang kita sebut hentar. Tapi kalau di dalam dan juga notasi ilmiah. Nah, untuk pembagian kelompok, Ibu bagi berdasarkan hasil asesmen awal kalian. Ya, di awal Ibu masuk, Ibu kasih soal tentang besaran satuan dan alat ukur. Ya, di situ Ibu peroleh hasil sehingga untuk kelompoknya Ibu bagi berdasarkan asesmen awal. Jadi Ibu bagi dalam satu kelompok itu sama rata semua. Yang bisa, yang tidak bisa, yang kurang bisa, Ibu gabung semua dalam satu kelompok. Mengerti cara pembagian kelompok dari Ibu? Ya. Baik. Sekarang pasang telinga, dengar baik-baik. Kalau kita lihat di sini juga. Ini untuk pembagian kelompok. Ya, kelompok 1 itu ada Abner, ada Yunita, Revan, Nelson, dan Cindy. Di sebentar setelah duduk dalam kelompok baru Ibu arahkan, Ibu kasih penjelasan apa yang harus kamu buat. Ya. Jadi kelompok 1 itu ada Abner, Yunita, Revan, Nelson, dan Cindy. Nama yang Ibu sebut pertama dia bertindak sebagai ketua kelompok. Kecuali dia punya orangnya tidak ada. Contoh seperti
Berarti yang bertindak sebagai ketua siapa? Dunia lain. Kelompok yang dilakukan adalah aktivitas satu. Aktivitas satu itu seperti apa? Sebentar di dalam kelompok, baru nanti kalian akan dapat LKS, kerja. Di situ ibu akan jelaskan apa yang harus kamu lakukan. Kelompok 2 ada Amelia, Janeria, Mevit, Ricky, dan Yus yang bertindak sebagai ketua. Sedangkan yang melakukan aktivitas 3 itu adalah kelompok 3 dan 5 kelompok anak yang berbuat kelompok yang lain tidak terganggu kan? Ada AB, ada sadaka.
penimbangan dua bahan berdasarkan kesatuan ISI, tuliskan pula hasilnya dalam batas ilmiah. Jumlah hasil penimbangan dua bahan tersebut berdasarkan kesatuan S1 adalah 10.475 kilogram. Kemudian dalam notasi ilmiah yaitu
Satuan Internasional. Tadi di aktivitas kelompok 4, satuan tidak bakunya apa? Kelompok 6 bisa bantu Ibu jawab. Tadi yang dilakukan oleh kelompok 4, satuan baku yang ditampilkan oleh kelompok 4 itu dalam satuan apa? Satuan bakunya atau satuan internasionalnya apa? Ya, kilogram. Notasi ilmiah ada yang tahu pengertiannya? Tadi sudah disampaikan oleh Fendi. Masih ingat notasi ilmiah itu apa? Ya. Yasin. Merupakan cara penulisan nomor untuk mengakomodir nilai-nilai yang terlalu besar dapat terlalu kecil, tidak dapat dipahami dengan mudah dalam bentuk standar desimal. Jadi notasi ilmiah itu artinya begini. Salah satu cara yang membantu kita untuk bagaimana menuliskan bilangan itu kalau dia terlalu besar atau dia terlalu kecil. Notasi ilmiah itu mempermudah kita untuk menuliskan bilangan itu dengan cara yang demikian. Ibu kasih contoh. Kita punya materi untuk hari ini sekian sampai sini. Satu orang diberi doa untuk mengakhiri pelajaran karena sesuai dengan kesepakatan kita bahwa satu diberi doa. Tadi siapa namanya? Tadi perempuan, sekarang kita laki-laki. Ibu kita laki-laki yang salah yang lain pasang dari masuknya. Terima kasih, kita bertemu lagi minggu depan. Ini di dalam. Kembali ke posisi semula karena Ibu Yani mau masuk. Terima kasih untuk pembelajaran kalian dengan Ibu Nita pagi ini. Kalian akan lanjut dengan Ibu Yani. Shalom, salam sejahtera. Berjumpa kembali di kegiatan Pasca Observasi bersama saya Yudena Luji, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kupang Tengah. Kali ini saya masih ditemani Ibu Yelinda Lopo. Beliau adalah guru yang diobservasi dan pengajar praktik Ibu Intan Lolo sebagai pengajar praktik di CGP angkatan 11 ini. Shalom Ibu Intan, shalom Ibu Yelinda. Apa kabar nih hari ini? Baik, kabar baik. Oke, puji Tuhan, syukurlah. Baik Ibu, dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kembali jalannya proses observasi yang sudah dilaksanakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi kali lalu? Ya, baik, untuk perasaan saya merasa senang karena ternyata peserta didik memiliki respon yang baik terhadap materi yang saya sampaikan. Oke, baik Ibu. Nah Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, baik, untuk area pengembangan yang saya lakukan itu ada 3, yaitu membangun komunikasi positif. Yang kedua, melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa dan
mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Nah, dari 3 area pengembangan ini, untuk membangun komunikasi positif yang saya lakukan adalah di awal pembelajaran itu ada motivasi yang saya berikan kepada anak-anak sehingga mereka lebih semangat, mereka lebih senang untuk siap dan mengikuti pembelajaran. Terus selama proses diskusi dan pengerjaan soal atau tugas yang diberikan, itu ada apresiasi, ada pujian yang saya berikan terhadap peserta didik yang menyelesaikan tugas tepat waktu dan terhadap kelompok yang memang terlibat aktif dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang tadi Ibu sudah sampaikan atau langkah-langkah yang tadi sudah berjalan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, sejauh mana nih kira-kira apakah sudah berhasil atau tidak? Untuk 3 area pengembangan ini yang menurut saya masih sangat kurang dan belum berhasil itu pada area pengembangan yang kedua, yaitu melakukan strategi pengelompokan, karena selama proses pembelajaran, diskusi kelompok dan juga pengerjaan tugas-tugas yang saya berikan, itu ternyata ada sebagian siswa yang terlibat aktif, ada sebagian siswa yang tidak. Oke Ibu, baik, dari area pengembangan yang tadi Ibu sampaikan bahwa ternyata Ibu merasa masih ada kurang di strategi pengelompokan nih. Kira-kira Ibu apa kendala atau penyebab dari anak-anak ini tidak aktif dalam diskusi kelompok dan lain sebagainya? Menurut saya peserta didik atau anak-anak ini tidak terlibat aktif karena yang pertama mungkin mereka kurang suka atau kurang senang dengan penyajian materi yang saya berikan. Terus yang kedua, masih kurang jelasnya pembagian tugas atau pembagian kelompok, pembagian peran kepada setiap kelompok, sehingga ada siswa yang terlibat aktif, ada siswa yang tidak terlibat aktif. Oke Ibu. Baik Ibu, berdasarkan pengamatan yang sudah Ibu lakukan ini bahwa masih ada siswa yang kurang suka dengan penyajian materi yang sudah Ibu sampaikan, terus masih kurang jelas dalam pembagian perannya dalam setiap kelompok nih Ibu. Nah, kira-kira dari persoalan ini kira-kira solusinya apa Ibu? Ya, untuk solusinya yang pertama itu mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan menyajikan atau membuat materinya lebih menarik lagi sehingga peserta didik itu lebih senang, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua itu ada pembagian tugas atau peran yang jelas kepada setiap peserta didik sehingga mereka itu lebih terlibat aktif. Dan yang ketiga itu saya mungkin menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga anak-anak itu lebih senang dan aktif untuk mengikuti pembelajaran. Oke Ibu, luar biasa sekali Ibu bahwa dari yang tadi Ibu merasa kurang itu yang pertama Ibu akan melakukan penyajian materi, Ibu akan menyiapkan materi lebih sederhana dan lebih menarik. Terus yang kedua Ibu akan memperjelas setiap anggota kelompok itu peran-perannya seperti apa. Terus yang berikut adalah model pembelajaran Ibu akan desainnya lebih menarik. Ya Ibu, kira-kira dari ini ketiganya kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Atau kapan akan Ibu praktekkan dalam kelas nanti? Rencananya saya akan praktekkan itu pada pertemuan selanjutnya, itu pertemuan minggu depan. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira adakah dukungan atau bantuan yang Ibu perlukan untuk dapat mempraktekkan ketiga solusi yang Ibu sampaikan ini? Mungkin dukungannya lebih ke strategi apa yang harus saya lakukan sehingga bisa menarik peserta didik untuk senang mengikuti pembelajaran. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk percakapan pasca observasinya. Saya doakan semoga apa yang tadi sudah Ibu sampaikan itu dapat terrealisasi di dalam kelas, dan saya akan tunggu nih Ibu kira-kira kapan saya akan mendengar kembali sejauh mana atau apa yang sudah Ibu lakukan ini dampaknya seperti apa ke anak-anak. Terima kasih banyak Ibu. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau masukan berkaitan dengan kegiatan pasca observasi yang baru saja berlangsung. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuli, terima kasih Ibu Yelinda. Luar biasa diskusi pada pagi hari ini ya, Ibu-ibu berdua. Refleksi dari saya atau umpan balik dari saya ini, saya yang pertama mengucapkan terima kasih karena Ibu Yelinda bersedia untuk diobservasi dengan proses yang panjang yang dimulai dari praobservasi, observasi sampai di saat ini kita melakukan pasca observasi. Ya Ibu, terima kasih. Nah,
dari tadi percakapan yang tadi sudah disepakati sejak awal dari praobservasi apa yang ingin dinilai atau apa yang ingin diamati untuk bisa mencapai harapan yang diinginkan oleh Ibu Yolinda sendiri. Nah, tadi dalam proses percakapan Ibu Yuli sudah berusaha untuk menggali segala kekurangan-kekurangan yang ditemui pada saat observasi kemarin. Jadi dari apa kekurangan-kekurangan itu yang merasa masih kurang atau belum sempurna, ternyata Ibu sendiri punya solusi untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi kekurangan yang telah berlangsung kemarin saat observasi itu. Sehingga tadi ditanyakan kapan Ibu akan melakukan itu, Ibu sudah punya rencana tindak lanjut dalam hal untuk memperbaiki observasi yang telah dilakukan. Dan dalam proses ini Ibu Yuli juga sudah melakukan teknik coaching, proses pasca observasi ini dengan teknik coaching sudah sangat luar biasa Ibu, karena Ibu mampu menggali dari coaching sendiri apa yang menjadi masalah sampai menemukan solusi dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan dengan refleksi-refleksi yang sudah tadi disampaikan. Berikut juga dengan alur tirta yang sudah dipakai, digunakan itu sudah baik, sehingga dalam proses percakapan atau proses observasi atau supervisi akademik ini Ibu mampu menuntun rekan Ibu untuk dapat mengevaluasi apa yang sudah dilakukan untuk lebih baik lagi ke depannya. Dari saya saja, terima kasih Ibu berdua sudah melakukan observasi sampai dengan pasca observasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Intan, terima kasih banyak Ibu Yolinda. Nah, demikian serangkaian kegiatan supervisi akademik yang berlangsung dari kegiatan praobservasi, kegiatan observasi, hingga kegiatan pasca observasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu.